Shalom saudaraku, kembali lagi dengan saya Onir Vigosal dalam program Crisis Enough for Me. Saudaraku, saya mencoba menanggapi mengenai perbedaan pendapat yang terjadi di antara gereja-gereja saat ini. Karena ada gereja yang memutuskan untuk tidak beribadah, ada gereja juga yang memutuskan untuk ibadah melalui streaming, ada juga gereja yang memutuskan untuk tetap beribadah. Saudaraku, ini perbedaan-perbedaan yang harus kita mengerti, kita harus tengahi, dan menurut saya, saudara, kita harus lihat dari segala sisi kehidupan. Karena berkaitan dengan adanya penyebaran virus corona ini. Saudara, karena bagi saya, ada satu paham mengatakan bahwa kalau kita tidak beribadah atau ibadah secara streaming, atau kita takut untuk bersalaman, atau kita takut untuk bersentuhan dan harus mengikuti instruksi-instruksi dari pemerintah untuk menjaga kondisi tubuh kita. Mereka katakan bahwa ini berarti kita meragukan Tuhan. Berarti kita tidak beriman kepada Tuhan. Berarti Tuhan kalah dengan virus corona. Nah, akhirnya bagi saya jatuh kepada penghakiman, menghakimi orang-orang yang mungkin ibadah secara streaming, menghakimi orang-orang yang mungkin mengambil waktu untuk tidak beribadah di gereja tetapi beribadah di dalam keluarga-keluarga atau di rumah masing-masing, saudara. Nah, bagi saya yang terpenting adalah kita harus tahu bahwa kondisi yang terjadi saat ini adalah kondisi yang tidak mudah, di mana penyebaran virus corona begitu cepat, dan itu biasa atau cepat untuk terjangkit ketika kita ada di pusat-pusat keramaian, ketika kita bersentuhan dengan orang, dan lain sebagainya, saudara. Jadi, bagi saya gereja yang tetap mengambil keputusan dengan iman mereka untuk tetap beribadah, silahkan menjalankan ibadah, silahkan untuk tetap ada di dalam gereja, melanjutkan kebaktian dan lain sebagainya. Tetapi jangan menghakimi bahwa orang yang ibadah secara streaming atau orang yang beribadah di rumah masing-masing, mereka tidak beriman, atau mereka menganggap bahwa Tuhan kalah dengan virus corona. Bukan, saudara. Karena itu juga menarik dikatakan di dalam Amsal 22 ayat 3, kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan lurus lalu kena celaka. Nah, ini kan menjadi dilema. Di satu sisi kita diminta, kita diharuskan untuk harus beriman bahwa Tuhan berkuasa atas hidup kita. Kita harus percaya bahwa Tuhan pengendali seluruh dunia termasuk hidup kita. Dan kita tidak boleh kalah atas pencobaan-pencobaan termasuk virus corona. Iya, benar. Tetapi di satu sisi Alkitab mengajarkan kita, kalau ada malapetaka yang ada di depan kita, kita harus bersembunyi, artinya harus waspada, berjaga-jaga. Jadi bagi saya, orang mau beribadah di gedung gereja bersama-sama, itu hal yang positif, hal yang benar. Dan memang kita seharusnya beribadah. Dan yang kedua, kalau kita mau beribadah secara streaming atau di rumah masing-masing, keluarga masing-masing, saya pikir juga ini bukan sesuatu hal yang salah, karena kita diajar untuk benar-benar melihat segala sesuatu dengan bijaksana, dengan berhikmat. Bukan berarti ini kita meragukan kekuasaan atau kemahakuasaan Tuhan, bukan, saudara. Tetapi harus bijaksana. Kalau kita sudah tahu itu malapetaka, kita sudah tahu itu bisa mendatangkan celaka, mendatangkan penyakit, kenapa kita harus mencobai Tuhan dalam hal ini? Jadi, saudara, menurut saya secara pribadi, silahkan gereja-gereja yang mau beribadah di gedung gereja, silahkan. Karena itu hal yang benar. Dan yang kedua, silahkan orang yang mau ibadah secara streaming di rumah masing-masing dengan keluarga. Tetapi yang harus kita ingat, tidak boleh saling menghakimi, apalagi mengatakan orang lain tidak beriman, mengatakan orang lain tidak percaya akan kuasa Tuhan, dan kalah terhadap wabah virus corona, saudara. Jangan menghakimi. Karena apa? Bisa saja ketika kita katakan bahwa kamu nggak beriman, bisa saja mungkin kita yang dilihat oleh Tuhan, kita yang sebenarnya tidak beriman, atau mungkin beriman konyol, saudara. Jadi, saudaraku, mungkin dari minggu yang lalu atau besok ada gereja-gereja yang streaming dan di rumah masing-masing. Selamat beribadah. Biarlah Tuhan Yesus tetap menjadi pusat kehidupan dan kebaktian kita. Biarlah Tuhan Yesus yang tetap dimuliakan. Dan saya mau katakan bahwa Tuhan harus menjadi yang utama dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.